Nenek moyang kita tangguh banget, beneran tahan banting. Mereka harus melawan hewan buas agar bisa bertahan hidup. Belum lagi harus ngumpet di dalam gua, makan buah-buahan di hutan, saling berinteraksi, berburu hewan, dan akhirnya bisa bikin api. Dengan kegiatan yang super padat ini, mereka masih punya waktu loh buat nyalurin hobi dan kreativitasnya. Mungkin dengan bermusik, tapi gak ada buktinya sih. Yang pasti mereka kreatif. Di banyak gua ada sejumlah lukisan dari material seadanya pada saat itu. Peneliti juga telah menemukan gambar perburuan, binatang, dan banyak cetakan tangan di dalam gua. Untuk membuat sketsa itu, sang seniman mungkin meletakkan tangannya di atas batu, lalu meniupkan pipa seukuran sedotan untuk menyemprotkan zat pewarna. Menariknya, sebagian besar sketsa ini berupa tangan kiri. Wah, berarti mayoritas manusia zaman dulu kinan. Nenek moyang kita sangat mengandalkan gigi mereka, karena hampir semua pekerjaan dilakukan dengan tangan dan gigi. Saat menguliti hewan, mereka harus mengapitnya dengan gigi, menariknya kuat-kuat, lalu mengikisnya dengan perkakas batu. Kadang malah perkakasnya lepas dari genggaman mereka hingga nyasar dan bikin gigi depan mereka patah. Bertahun-tahun kemudian, setelah gigi mereka ditemukan, ilmuwan bisa mengamati arah goresannya. Kemudian menyimpulkan kalau mereka lebih dominan pakai tangan kanan. Di zaman now, sekitar 90% manusia termasuk kinan, 9%-nya lagi kidal, dan 1% sisanya gak punya tangan dominan alias ambidextrous. Manusia purba juga banyak yang kinan. Malahan, para ilmuwan belum menemukan bukti manusia purba yang kidal. Sifat ini juga dimiliki oleh kera. Perlu diingat ya, hewan ini bukan nenek moyang kita, tapi memang berkerabat jauh. Garis keturunan kita terpisah dan kemudian kita berkembang menjadi spesies yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, manusia lebih mengaktifkan salah satu tangannya. Cara jalan kita tegak, bukan merangkak, sehingga tangan kita bebas melakukan hal-hal lain. Dulu, nenek moyang kita memanfaatkannya untuk bikin perkakas dari batu atau ngelukis di dinding gua. Karena harus mengordinasikan hal-hal baru di dalam otak, mereka perlu cara pemrosesannya. Tiap bagian otak bertanggung jawab atas berbagai tindakan kita. Otak kiri bertugas mengatur rutinitas seperti mencari makanan, sedangkan otak kanan tetap bebas sehingga bisa cepat bereaksi kalau ada situasi mendadak, misalnya saat ada predator. Hal serupa bisa terlihat pada burung, kodok, dan ikan. Semua hewan ini lebih sering mengejar mangsanya yang terlihat oleh mata kanan. Otak kiri mengontrol gerakan tubuh sebelah kanan, begitupun sebaliknya. Konon, bahasa juga telah mendorong kita untuk jadi kinan. Kemampuan bahasa kita diatur oleh otak kiri. Bagian otak ini terus menguat seiring perkembangannya. Jadi kemungkinan manusia telah membebankan tanggung jawab pada otak kiri, sehingga kita lebih sering menggunakan tangan kanan. Evolusi telah memberi banyak perubahan pada tubuh kita, tapi prosesnya sangat lambat, sehingga masih ada peninggalan yang sebetulnya sudah nggak berfungsi. Mayoritas manusia di zaman now nggak bisa menggerakkan telinga. Masih ada otot di daun telinga kita, tapi kita jarang menggunakannya. Menurut ilmuwan, nenek moyang kita menggunakannya untuk menggerakkan telinga ke berbagai arah. Dengan begitu, mereka bisa mendengar sumber suaranya agar bisa menghindar dari predator. Dengar sesuatu nggak sih? Setelah hidup berkelompok, mereka bisa saling mengandalkan. Makanya, kemampuan ini hilang setelah bertahun-tahun. Kita pernah punya gen yang bisa memproduksi vitamin C. Wah, itu sih udah kayak punya pabrik kecil pemasok vitamin yang biasanya kita cari pada buah-buahan seperti jeruk dan lemon. Tapi, seiring waktu, nenek moyang kita tahu kalau buah ternyata enak. Jadi, evolusinya terhenti dan kita bisa menikmati makanan baru. Cegukan juga menjadi peninggalan lain yang mungkin kita dapatkan dari keluarga besar kita yang hidup di air. Amfibi menghirup udara, sedangkan ikan melewatkan air melalui insang. Otot yang sama menyebabkan kontraksi saat diafragma kita kejang dan gitu deh. Nenek moyang kita juga punya tulang yang lebih tebal karena mereka harus menghadapi cuaca ekstrim dan kondisi sulit lainnya. Di suatu tempat sekitar 50.000 tahun yang lalu, tulang mereka melemah dan mengecil karena gaya hidupnya jadi kurang bergantung pada fisik. Kini, nyeri punggung menjadi masalah biasa di dunia karena kita melintasi jarak yang sangat jauh dengan berjalan tegak.
Saat kamu menambahkan alas kaki yang nggak tepat dan trotoar beraspal, nggak. Evolusi nggak bergerak secepat hal-hal yang diciptakan oleh peradaban kita. Jadi, tulang punggung kita belum beradaptasi dengan dunia modern. Merasa marah? Tanpa disadari, bibir kita berkedut saat itu terjadi. Ding ding, peninggalan lainnya. Saat beruang atau serigala mencoba mengusir musuh, mereka memperlihatkan gigi mereka. Dulu, manusia juga melakukan itu, dan bibir berkedut adalah langkah awalnya. Merinding sering dikaitkan dengan perasaan yang kita dapatkan saat hal menarik terjadi atau saat kita kedinginan. Dulu, itu lebih penting bagi spesies kita. Saat nenek moyang kita yang berbulu kedinginan, terjadi refleks yang menarik otot kecil dasar folikel rambut. Dengan begitu, bulu mereka akan berdiri dan menangkap lebih banyak udara, agar mereka bisa tetap hangat. Dulu itu bisa dimaklumi, tapi kita punya jaket hari ini. Tapi aku nggak keberatan merinding sesekali saat mendengar lagu favoritku. Begitu juga dengan api. Nggak cuma menjaga nenek moyang manusia tetap hangat di malam dingin yang panjang, api juga memengaruhi evolusi tubuh kita. Manusia mulai memasak makanan untuk mengurangi bakteri berbahaya di daging mentah. Daging matang lebih cepat dicerna, menghasilkan lebih banyak energi karena lebih sehat, dan membuat otak kita lebih besar dan tubuh kita lebih tinggi. Memakan makanan yang dimasak juga mengubah gigi dan rahang kita. Dulu rahang kita lebih besar karena makanan kita keras dan mentah. Gigi menjadi lebih kecil, bahkan beberapa gigi copot. Beberapa orang nggak punya geraham ketiga, yang disebut juga gigi bungsu. Gigi bungsu biasanya berkembang pada usia 18 sampai 25 tahun. Gigi nenek moyang biasanya sudah rusak pada usia itu. Jadi, gigi bungsu menjadi kesempatan kedua untuk makan secara normal lagi. Rahang mengecil, otak membesar. Hei, itu motoku. Bisa kupasang itu di kaosku. Begitulah evolusi membentuk struktur kepala manusia. Otak kita membesar 3 kali lipat dari waktu ke waktu. Karena manusia nggak kuat secara fisik dibandingkan beberapa hewan liar, ini mungkin alasan terbesar kita bisa bertahan dalam kondisi yang keras. Nggak ada gigi besar, cakar, kulit tebal, atau bulu tebal. Cuma ada otak kita untuk mengakali predator, perubahan iklim, dan hal yang nggak terprediksi lainnya yang menanti kita. Nenek moyang kita juga membuat perkakas keren. Mulai dari 2,5 juta tahun yang lalu saat perkakas batu tertua dibuat. Sekitar 17.000 tahun yang lalu, mereka mengembangkan perkakas dan kemampuan untuk melukis, memahat, dan membuat keramik. Mereka sangat kreatif. Kita bisa melihat itu karena berbagai macam mangkuk, pot, dan barang mewah lainnya yang mereka buat. Kita berbeda dari primata lainnya karena kita bisa menarik jari manis dan telunjuk ke ibu jari. Tubuh kita telah beradaptasi untuk menggunakan perkakas kompleks yang telah kita ciptakan selama ribuan tahun. Untuk bermain video game, tentu saja. Monyet mungkin akan suka itu. Kera menggunakan kaki mereka sebaik tangan mereka karena ada otot plantaris di kaki mereka. Dengan itu, hewan bisa memegang dan menggunakan benda yang mereka pegang. Manusia juga punya otot ini, tapi nggak berkembang dan nggak berguna. Saat ini, hampir 10% manusia bahkan terlahir tanpa otot itu. Banyak orang merasakan dorongan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi atau mengangkat kaki saat takut atau cemas. Ahli biologi evolusi menganggap ini karena mayoritas mamalia darat awal selalu memanjat pohon saat melihat atau merasakan predator atau ancaman lainnya, seperti bencana alam. Lalu akhirnya ada sepotong jaringan merah muda kecil di ujung mata manusia. Itu adalah peninggalan dari kelopak mata ketiga yang dulu dimiliki manusia, seperti yang masih dimiliki burung dan reptil. Fungsinya untuk melindungi mata dan menjaganya tetap lembab.